Ya, konsep geografi merupakan hal pokok yang menjadi cekasan ilmu geografi dalam berbagai fenomena geosfer. Jadi konsep geografi ini adalah salah satu hal atau gagasan di dalam ilmu geografi. Ada 10 konsep geografi. Yang pertama ada lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, interrelasi dan interdependensi, keterkaitan ruang, pola, aglomerasi, nilai guna, dan diferensiasi. Yang pertama ada konsep lokasi, di mana konsep lokasi adalah konsep utama yang digunakan untuk mengetahui letak atau posisi fenomena geosfer di permukaan bumi. Nah, konsep lokasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada konsep absolut dan konsep relatif. Lokasi absolut itu adalah letak atau lokasi yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Contohnya kalian bisa lihat di ini, itu ada Pulau Bali terletak di sekitar 8 derajat lintang selatan dan 115 derajat bujur timur. Yang kedua ada lokasi yang relatif, di mana lokasi yang relatif adalah letak atau lokasi yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya itu Pulau Bali, dia berada di sebelah timur. Pulau Jawa dan sebelah selatan Pulau Kalimantan. Yang kedua ada konsep jarak. Jarak membahas jauh dekatnya suatu objek yang ada di sekitar kita. Itu ada dua, yaitu ada jarak absolut dan jarak relatif. Di mana jarak absolut adalah jarak absolut atau jarak mutlak dicirikan dengan adanya satuan ukur seperti meter dan kilometer. Contohnya, kalian bisa lihat, kayak jarak rumah kalian itu berapa kilometer, itu berarti jauh kan? Jauh. Yang kedua ada jarak relatif. Jarak relatif adalah jarak yang tidak pasti. Misalnya, kalian dari rumah ke sekolah itu jalan kaki berapa menit. Nah, jadi jarak relatif ini lebih sedikit, bukan pakai kilometer, tapi pakai menit, jarak yang pendek. Selanjutnya ada konsep keterjangkauan, di mana konsep keterjangkauan adalah aksesibilitas, kemudahan untuk mencapai suatu objek. Misalnya kalian ada pesan paket atau COD, itu misalnya itu mudah dijangkau, kayak ke Banda Aceh, langsung ke kotanya. Berarti aksesibilitasnya itu tinggi atau mudah dijangkau. Gitu. Yang kedua contoh, misalnya sulit dijangkau, artinya itu kayak di perkampungan, kayak susah dijangkau. Gitu. Paham? Paham. Yang selanjutnya ada konsep morfologi, di mana konsep morfologi itu menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen, seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Di gambar yang di depan ini itu adalah morfologi. Kalian bisa, misalnya kalian ada kemana gitu, lihat di sekitar kalian bisa tahu kan? Itu morfologi. Maksudnya apa? Maksudnya kalian ke pegunungan, kalian bisa lihat yang kayak contoh di atas. Itu bentuk sebelum gunung itu tinggi, itu adalah dari morfologi. Maksudnya timbulnya itu dari morfologi. Paham? Yang selanjutnya ada
seperti ini. Jadi antara desa sama kota ini ada hubungan timbal baliknya. Paham? Selanjutnya ada konsep keterkaitan antar ruang. Keterkaitan antar ruang menunjukkan keterkaitan yang tersebar antara satu fenomena dan fenomena lainnya. Nah, seperti ini dia gambarnya. Yang digambar di yang pertama itu ada itu kayak longsor ya. Longsor. Yang kedua kebakaran. Nah, yang ketiga next. Ada selanjutnya konsep pola. Konsep pola ini berkaitan dengan susunan bentuk persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Contohnya, nah seperti ini, dia beda-beda nih polanya. Yang gambar A itu seperti memanjang, iya kan? Ya Bu. Sedangkan yang B Bertumpu. jarang-jarang. Yang B Jarang-jarang. ya. Yang D Yang bisa. sebenarnya D. Bisa jauh-jauh. Ini berarti kalian paham ini kan? Paham. Selanjutnya ada konsep aglomerasi, di mana konsep ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif mempusat dan saling mengumpulkan. Nah, di dalam suatu wilayah itu ada yang saling menguntungkan, seperti gambar yang ada di depan ini. Jadi di dalam wilayah itu mereka itu saling menguntungkan. Di situ ada desa sedikit, ada selebihnya ini kan udah ke kota gitu kan. Maksud kayak ibu bilang tadi ya, interaksi desa sama kota itu, jadi kan? Selanjutnya ada konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan menjelaskan tentang manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah bagi suatu makhluk. Nilai kegunaan bersifat relatif dan tidak sama bagi setiap orang. Contohnya nelayan. Nah, seperti dataran rendah. Itu kayak bertani. Ada bertani. Hasil ke pegunungan. Itu kalian ada apa? Yang lagi Kopi. iya. Ini juga kegunaan untuk dataran rendah ini ada pantai, seperti mencari ikan, nelayan. Yang terakhir ada konsep diferensiasi area, di mana diferensiasi area ini digunakan untuk menjelaskan keunikan dan karakteristik yang khas dari suatu tempat atau wilayah. Misalnya Kebun teh. di Takengon ada apa? Makanan. Ya, mau ada dari daerah mana? Nah, benar meriah. Jadi kan cocok gitu kan? Ya Bu. Berarti paham? Paham Bu. Nah, ini contohnya. Wow, ada unta. Ya, di pantai itu misalnya kayak nelayan, tangkap ikan gitu kan. Habis itu di daerahnya ada petani juga. Di gurun ada ya. Berarti paham kan? Ada yang ingin bertanya? Udah? Sudah paham. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kita akan melanjutkan dengan tugas selanjutnya, yaitu membuat kelompok. Ya Bu. Di dalam kelompok berarti kalian berapa orang nih? 4, 8, 17 ya, 17. Berarti satu kelompok ada 5 orang. Kalian buat sekarang. Sudah ya? Ya Bu. Nah, oke, jadi kan di sini ibu bakal bagiin LKPD. Jadi LKPD ini nanti kalian bakal kerjain soal. Ada ya, kita 20 menit udah bikin timer. Jadi nanti kalau udah habis timernya siap nggak siap, kumpul ya.
suatu wilayah. Sarana transportasi atau alat komunikasi, contohnya pengiriman paket, belanja atau dari. Karena kan belanja COD. Tapi telat sampainya itu karena kalian di perkampungan, kalau kota cepat sampainya. Itu. Misalnya kan ada dua, ya ada dua, bagi dua lagi, nggak cuma satu, ada dua. Ada yang mudah dijangkau, artinya aksesibilitas tinggi sama aksesibilitas rendah. Nah, itu rendah. Yang ini tinggi, yang rendah rendah. Yang rendah itu susah dijangkau, yang tinggi itu mudah. Kalau di kota misalnya di daerah itu kan masuk kota itu
bantuan Siti. Ada yang lain? Ya? Yang paling menarik lagi Bu, yaitu konsep pola Bu. Karena itu kita bisa tahu perbedaan kota dan desa-desa kayak gitu Bu. Ya? Bisa Bu. Nah, tepuk tangan buat dia juga. Bagus. Ya, jawaban dari siswi hari ini tuh bagus. Maksudnya betul semua. Jadi 10 bahasa ini itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kalian sehari-hari. Kayak apa yang dibilang tadi, kayak lokasi absolut, lokasi relatif, atau jarak absolut, jarak relatif gitu. Ya? Paham berarti kan? Alhamdulillah Bu. Materi selanjutnya atau materi minggu depan kita akan mempelajari tentang prinsip geografi. Ini kalian baca-baca aja buku di perpus, mulai mungkin ada apa di buku-buku yang kalian itu bisa baca gitu gimana aja gitu. Ya. Cukup sekian mungkin pelajaran untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca doa.